Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bersama dalam Renungan Harian Toraya, edisi 7 Juni 2022. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yehezkiel 11, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-25. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini. Kami boleh lalui dan kami terbangun pagi ini dengan tubuh sehat. Tuhan, kami akan memulai hari kami. Sebelum kami akan memulainya Tuhan, pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti, terlebih bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan di pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber kekuatan, pengetahuan, dan kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yehezkiel 11, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-25. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri ini, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka berdatang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpahkan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota, dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Amin. Tema kita pada hari ini, hidup dalam pemeliharaan Allah. Tuolan pangrondongan na puang matua. Bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan? Adakah saudara mengatakan, mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku? Ataukah kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan itu? Allah menjawab Yehezkiel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali. Ayat 14 dan 17.
Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya, umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Ayat 18. Mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukumnya dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Tetapi jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Ayat 19 sampai 21. Kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga sering melakukan kesalahan. Allah pasti menghukum umatnya yang berbuat dosa, namun Ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka. Allah menjatuhkan penghukuman, tetapi di saat yang sama Ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin hari ini lalai. Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini berada di dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula bagi saudara-saudara kami yang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara yang kami sakit. Berikan mereka semangat, kesabaran, dan sukacita di dalam melayani saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan dimampukan melewati segala pergumulan itu. Tuhan Bapa kami dalam surga, saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka dan genapi sukacitanya, dan biarlah mereka senantiasa bersyukur atas segala yang Tuhan berkat buat mereka. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah orang-orang tua kami di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.